Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilazi binimatihi iman wa Islam. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan umat beliau hingga akhir zaman. Sahabat penyimak setia Teguh Rahayu Slamet Channel. Di tengah sorotan tajam terhadap kasus dugaan KKN di Raja Ampat yang merampas hak dan tanah rakyat Papua, serta pemindahan sepihak 4 pulau dari Aceh ke Sumatera Utara yang memicu luka batin masyarakat adat, kita kembali disadarkan, apa makna sebenarnya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah kesatuan itu masih hidup atau hanya jadi jargon kosong? Tajuk kita kali ini, Tahun Keajaiban, Rindu Visi Pak Harto di Era Kini, mengangkat kembali keresahan mendalam dari tulisan lawas akun Pak Kuku Kaulo Alit Mojopahit, tentang hancurnya konsep persatuan kesatuan subjektif dan objektif di tengah bangsa yang makin pragmatis. Ia mengingatkan kita akan pentingnya kesadaran kolektif yang dibangun bukan di atas uang dan jabatan, tapi nilai, visi, dan etika kepemimpinan sejati. Semoga catatan ini menjadi ruang tafakur dan muhasabah, bukan sekadar nostalgia, melainkan pemantik lahirnya generasi yang sadar bahwa bangsa ini tak bisa dibangun hanya oleh pencitraan dan politik uang. Disclaimer. Catatan kritis ini disusun dengan niat edukatif dan reflektif, dan refleksi penyadaran bersama bukan untuk menyerang pribadi atau lembaga manapun. Kebenaran tetap milik Allah, kita hanya berikhtiar menyuarakan nurani, mengharap kesadaran. Wallahu a'lam bishawab. Untuk itu mari tata niat jernihkan hati, selamat menyimak dengan bismillah. Tahun Keajaiban, Rindu Visi Pak Harto. Menggugat konsep kesatuan persatuan subjektif. Dicuplik dari akun Pak Kuku Kaulo Alit Mojopahit, 2013. Fenomena amarah sosial seperti tawuran antar desa, antar pelajar, dan antar kelompok bela diri, bahkan di lingkungan kampus, menjadi alarm kebangsaan yang memekakkan. Kebinekaan terkoyak, kesatuan terasa retak, persatuan bangsa yang dulu kita banggakan kini seperti tinggal slogan kosong. Ada apa dengan negeri ini? Kunto Wijoyo pernah menyodorkan dua bentuk kesatuan. Pertama, kesatuan subjektif, yakni kesatuan yang hanya hidup dalam pikiran tanpa aktualisasi. Inilah bentuk kesatuan semu yang banyak digunakan elit politik saat ini, mengatasnamakan persatuan hanya untuk kepentingan kekuasaan. Dalam konteks ini, patut diapresiasi visi Pak Harto melalui program P4, meskipun tak semua sepakat, tapi jelas ia meninggalkan cetak biru kebangsaan yang bernas dan operasional. Hingga kini, belum ada pemimpin pasca reformasi yang mampu menandingi visinya. Kedua, kesatuan objektif, yakni kesatuan yang berakar pada realitas biologis dan sosiologis. Seperti realitas jenis kelamin, keyakinan agama, hingga eksistensi suku dan etnis. Kesatuan ini faktual, bukan rekaan. Maka, merangkai persatuan dari fondasi ini membutuhkan kerangka besar bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun kesatuan itu tak akan pernah utuh tanpa kesadaran dan pengukuhan sosial. Dalam Islam, pengukuhan sosial tidak boleh dibangun di atas materi semata, melainkan pada kesadaran batin dan refleksi budaya. Inilah yang dulu diikhtiarkan melalui P4 sebagai upaya membudayakan nilai Pancasila secara konsisten. Sayangnya, kini demokrasi kita dirasuki virus kronis, kesadaran palsu bahwa hanya yang bermodal besar yang pantas jadi pemimpin. Pemilihan kepala daerah jadi panggung transaksi, bukan seleksi kepemimpinan. Setelah menang, mereka berubah, menjadi kapal keruk politik yang hanya fokus mengembalikan investasi dan meraup laba. Rakyat hanya dapat serpihan receh, serangan fajar, lalu menanggung kemiskinan jangka panjang karena anggaran pemberdayaan rakyat raib demi politik balas jasa. Inilah akibat dominasi kesatuan subjektif, yang membuka ruang pada pragmatisme dan oportunisme akut. Dalam jangka panjang, ini akan melahirkan budaya instan yang membenarkan segala cara. Maka bangsa ini perlu sistem seleksi pemimpin daerah yang menjunjung problem solving nyata, bukan asal populer. Diperlukan indikator capaian konkret agar kerja pemimpin dapat diukur objektif. Jika tidak, kita hanya akan terus mendengar syair pilu. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Dan Indonesia pun akan kehilangan arah. Jika kita tak segera bangun dari tidur panjang kesadaran. 1. Ketika kesatuan tinggal logo, dan persatuan jadi komoditas.
Apa arti sebuah negara jika rakyatnya merasa seperti pendatang di tanah leluhur sendiri? Apa guna konstitusi jika pulau bisa dipindah tanpa musyawarah, hanya demi peta kekuasaan dan cuan? Apa makna Pancasila jika kerukunan hanya dibaca saat upacara, tapi dikoyak habis-habisan oleh kerakusan elit? Saudaraku, pernahkah kau merasa muak, benar-benar muak, melihat wajah pejabat tersenyum di media, saat di sisi lain rakyat Papua harus menjerit karena tanahnya digadai dengan lisensi tambang? Apakah mereka tidak dengar tangis Bu Ibu Raja Ampat yang kehilangan sumber hidupnya karena proyek wisata elit? Dan tahukah engkau, di Aceh, 4 pulau dipindahkan begitu saja ke Sumut, tanpa sidang adat, tanpa suara rakyat, tanpa rasa malu. Lalu, mereka menyebut ini NKRI. Bangsa ini sedang tidak baik saja. Tapi yang lebih parah, kita mulai terbiasa dengan kerusakan itu. Kita menjadi bangsa yang kehilangan nyawa kolektif. Konsep persatuan tinggal kenangan, dan kesatuan tak lebih dari lambang yang dicetak di kop surat pemerintahan. Selebihnya, hanyalah pemanfaatan semu demi proyek politik yang tak berpihak pada rakyat. Tulisan lawas dari akun Pakuku Kaulo Alit Mojopahit pernah menjeritkan kegelisahan ini bertahun-tahun silam. Ia menggugat konsep kesatuan persatuan subjektif, yang hanya hidup di kepala para pemimpin, tanpa pernah turun menjadi laku konkret di tengah masyarakat. Ia menyorot tajam bagaimana kesatuan objektif, yang sejatinya hadir melalui suku, agama, dan nilai kultural, kini dihancurkan oleh politik transaksional, oleh uang, oleh oligarki. Bangsa ini seolah telah menyatu, tapi bukan dalam semangat kebangsaan, melainkan dalam kultur diam, pasrah, dan tunduk pada sistem yang membudak pada materi. Apa yang terjadi di Raja Ampat dan Aceh adalah sinyal keras bahwa kita sedang kehilangan jati diri sebagai bangsa. Bukan hanya tanah kita yang dijual, tapi juga martabat kita. Dan lebih parah lagi, kita mulai menganggap semua ini normal. Kita tidak lagi bertanya, kita tidak lagi melawan, kita hanya mengeluh di meja makan, lalu kembali memilih mereka yang sama saat pemilu tiba. Saudaraku, ini bukan lagi soal kanan atau kiri. Ini bukan sekadar pro atau kontra. Ini tentang hakikat Indonesia yang sedang runtuh secara perlahan, dan sayangnya, kita ikut merobohkannya dengan membiarkannya. Jika kesatuan hanya hidup di pidato, dan persatuan dijual pada investor, maka kelak anak cucu kita akan bertanya, negara ini dulunya bernama apa? Dan kita hanya bisa menjawab dengan kepala tertunduk, sambil menggigit bibir yang penuh sesal. Karena kita tahu, yang merusak negeri ini bukan hanya para perampok di istana, tetapi juga takut, ragu dan diam kita semua yang sudah terlalu lama. 2. Subjektif yang membusuk, objektif yang dihancurkan. Masalah kita bukan sekadar hilangnya uang rakyat. Yang lebih mengerikan adalah hilangnya ruh kebangsaan. Kita telah kehilangan arah bukan karena badai besar dari luar, tapi karena tiupan lembut dari dalam, kesatuan palsu yang kita percayai sendiri. Kita diajari sejak kecil bahwa bangsa ini satu. Satu tanah air, satu bahasa, satu bangsa. Tapi dalam kenyataan, banyak dari kita hanya merayakan itu sebagai slogan 17-an, bukan sebagai kesadaran hidup. Yang kita rawat adalah kesatuan subjektif, ilusi persatuan yang hanya hidup dalam pidato, teks lagu wajib, dan baliho kampanye. Persatuan macam apa yang membuat orang bisa berteriak, NKRI harga mati, tetapi membiarkan sesamanya kelaparan dan dirampas haknya? Subjektif. Persatuan semacam itu hanya hidup di kepala, tidak menetes ke kebijakan, tidak menjelma dalam empati. Kunto Wijoyo menyebutnya sebagai kesatuan subjektif, kesatuan yang lahir dari angan, tidak pernah disiapkan koridornya. Dan sialnya, koridor itu hari ini bukan dibangun, tapi dihancurkan oleh pemimpin-pemimpin yang lebih sibuk membangun citra daripada merumuskan sistem jangka panjang. Lalu di mana kesatuan objektif kita? Kesatuan yang berdiri di atas realitas sosial, kultural, biologis, spiritual. Bukankah kita tahu bersama bahwa pria dan wanita adalah fakta biologis yang tak bisa dinegosiasikan? Bahwa suku-suku bangsa ini adalah realitas sosiologis yang patut dijaga dalam harmoni, bukan dikomodifikasi untuk kepentingan politik sektarian. Ketika realitas biologis dan sosial mulai diganggu atas nama kebebasan liberal, ketika fakta-fakta seperti agama, adat, dan jenis kelamin dianggap fleksibel, saat itulah kesatuan objektif mulai dikorbankan. Kita seperti kehilangan fondasi. Kesatuan itu bukan lagi ruang hidup bersama, tapi sekadar akomodasi jangka pendek.
Padahal, jika kesatuan objektif ini dikuatkan, maka akan lahir persatuan sejati, yang bukan dibangun dari slogan, tapi dari kesadaran dan tanggung jawab sosial. Maka jangan heran, jika kini pemimpin lahir bukan dari kualitas, tapi dari kuantitas rupiah. Sistem pemilihan langsung tak pernah menyiapkan perangkat adab, yang dipilih bukan yang paling solutif, tapi yang paling modal. Dan inilah kutukannya, ketika pemimpin lahir dari uang, maka uang pula yang ia prioritaskan setelah berkuasa. Mereka akan berkuasa seperti kapal keruk, mengeruk investasi politik dan menyisakan kubangan penderitaan untuk rakyat. 3. Ketika uang jadi Tuhan, rakyat jadi tumbal. Hari ini kita tak hanya kehilangan pemimpin. Kita kehilangan standar moral dalam memilih pemimpin. Dulu, pemimpin dipilih karena amanah dan adab. Kini, cukup bermodal baliho, buzzer, dan bansos musiman, seseorang bisa menari di atas altar demokrasi, seolah dia utusan rakyat, padahal ia hanya utusan modal. Mari kita jujur, siapa yang benar-benar terlibat aktif menyeleksi kualitas calon pemimpin hari ini? Siapa yang berani menyodorkan pertanyaan, apa solusi konkretnya atas kemiskinan? Siapa yang mengejar indikator capaian, bukan hanya jingle kampanye? Tak ada, yang ada adalah sistem yang membiarkan kekuasaan dibeli, bukan dibangun. Dan ketika kekuasaan dibeli, rakyat bukan lagi tujuan, melainkan barang dagangan. Inilah sebabnya, ketika pemimpin terpilih, mereka tidak lagi hadir untuk rakyat. Mereka hadir untuk mengembalikan modal. Maka, kantor pemerintahan berubah jadi kantor pengembalian investasi. Rakyat bukan penerima manfaat, tapi objek eksploitasi. Lihatlah Raja Ampat, tanah Papua yang sakral dan kaya, dijarah dalam senyap oleh para predator yang menjelma pejabat. Puluhan miliar dana rakyat dibelanjakan untuk proyek semu, anak-anak Papua tetap bersekolah dengan kaki telanjang, sementara pejabat pusat pinggiran bersalaman di atas meja korupsi. Lihat pula Aceh, 4 pulau tiba-tiba dipindahkan begitu saja dari provinsi asalnya ke provinsi lain. Tanpa musyawarah warga, tanpa penghormatan pada sejarah, tanpa suara adat. Yang tersisa adalah penderitaan warga pesisir yang kehilangan identitas administratif, lalu perlahan kehilangan hak atas tanahnya. Ini bukan lagi kekeliruan administratif. Ini adalah pemerkosaan prinsip, negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Raja Ampat adalah luka timur, dan Aceh adalah luka barat. Dan di tengah-tengahnya, kita semua sedang bererah darah perlahan nunggu keajaiban datang. Semuanya berawal dari satu penyakit, hilangnya kesadaran spiritual dan kesatuan objektif. Kita tidak lagi memilih pemimpin yang bertuhan. Kita memilih yang berslogan, tapi tak lagi punya ruh perjuangan, padahal Islam mengajarkan bahwa persatuan itu tak dibangun dari materi, tapi dari kesadaran. Dalam Quran, Allah menyatukan hati para sahabat bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan iman, Islam, dan takwa. Kalau engkau belanjakan seluruh isi bumi, tidaklah kamu mampu menyatukan hati mereka. Tetapi Allah yang menyatukannya. Al-Anfal, 63. Tanpa iman, pemimpin adalah pedagang kuasa. Tanpa adab, rakyat hanya angka dalam hitungan suara. Hari ini kita tidak cuma krisis hukum, tapi krisis ruh. Negara ini butuh lebih dari kabinet dan komisi, kita butuh ruh baru yang bersih dari sogokan dan dusta. Maka jangan heran, jika hari ini begitu banyak pemimpin berubah beringas setelah duduk. Mereka bukan koruptor kelas bawah. Mereka adalah gejala dari sistem busuk, yang sejak awal tidak menyeleksi visi, melainkan berapa besar uang yang bisa dibakar untuk mendapat suara. Ngeri. 4. Dulu bangsa dijaga, kini dijual tanpa malu. Pernah suatu masa, bangsa ini punya arah. Dipegang jenderal yang tak banyak bicara, tapi tahu gimana membela tanah air dari kerakusan dalam dan luar negeri. Di atas sempurna, tapi tak tunduk, bukan malaikat, tapi tak bisa didikte. Namanya Soeharto. Kita tahu, Pak Harto bukan cuma presiden, tapi arsitek persatuan, tak biarkan sejengkal bumi pertiwi digadai oleh tamak politik. Ia nanam visi, bangun fondasi, jalankan P4 bukan cuma pajangan, tapi vaksin ideologis bangsa agar tak mudah ambruk oleh virus kapitalisme global dan komprador domestik. Bandingkan dengan sang mantan mantu kesayangannya nan penuh ambisi. Sudah 8 bulan lebih Prabowo jalankan tahta, namun bukan semangat Pak Harto diwarisi, tapi kompromi demi kompromi naif, dari Menteri Pertahanan jadi Presiden terpilih,
bukan bela rakyat, malah lanjutkan rezim lama dengan gaya gemoy, bahkan membebek, yak teriak, hidup Jokowi. Hidup Jokowi, ndasmu, sungguh, naif. Mana langkah tegas basmi korupsi, puluhan tahun Raja Ampat dijarah. 4 pulau Aceh dicurangi ke sumut. Mana solusinya? Tak ada gema nasionalisme, revolusi mental cuma simbolik, jabat tangan para oligarki lama, senyum tengil untuk para investor asing. Seolah negeri ini bukan lagi rumah rakyat, tapi lapak bisnis dan ajang komisi. 8 bulan bukan waktu pendek nunjukkan jati diri seorang pemimpin, yang kita lihat cuma seorang pengganti, bukan pejuang, padahal ia adalah ex-menantu jenderal besar, yang telah mati-matian jaga harga diri bangsa, darah Pak Harto tak ngalir di sanubarinya. Atau, kekuasaan sudah terlalu lezat untuk diubah jadi perjuangan. Sementara, rakyat Papua menyaksikan tanah leluhur dijadikan ladang proyek, janji kesejahteraan, malah nuai limbah dan luka. Rakyat Aceh tanya, mengapa tanah mereka dicaplok tanpa bicara? Apa negara kini jadi perusahaan swasta? Era Pak Harto, tak ada pulau dipindah begitu saja. Tak ada investor seenaknya nancapkan kuku, apalagi tanpa restu rakyat, tiap langkah selalu berprinsip, stabilitas nasional, bukan keuntungan personal, kini. Rakyat tak lagi tahu siapa yang berkuasa. Presiden, partai, oligarki, atau grup WA Istana. Pak Harto banyak disalahpahami, tapi fakta tak bisa dipungkiri, beliau tak pernah jual bangsanya, tak tunduk pada utang, tak takluk tekanan. Kita sedang menuju kehancuran senyap, perlahan, terstruktur, tersistem. Dan pemimpin bukan menahan, malah muluskan jalan, demi komisi, dan. Maka kini, rakyat harus sadar, jangan terhipnotis janji, tergendam pencitraan. Pilih pemimpin yang punya sense of crisis, bukan sense of drakor. Pemimpin pembela, bukan kekuasaan. Dan, janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Al-Baqarah 41. Jangan, jual negeri demi ideal politik dan proyek ekonomi, tanah air seperti diskon di etalase oligarki. Negeri ini pernah dijaga, sekarang sedang dijual, dan kalian, masihkah terus diam? Republik yang meletup tanpa suara. Jika kelak sejarah nulis babak paling kelam republik ini, ia takkan catat dentuman peluru atau perang saudara. Yang ditulis adalah betapa ketulusan rakyat dikorbankan di altar kekuasaan, sunyi tanpa perlawanan. Kita tengah saksikan sebuah negara meletup tanpa suara, retak tanpa ledakan, dan luruh lan pelan tanpa pengumuman darurat nasional. Tahun yang semula diharap jadi keajaiban, justru jelma kutukan yang jalar kendi sendi bangsa. Negeri ini kehilangan arah, lebih tragis, kehilangan nurani. Mari kita buka satu persatu ranjau yang ngintai persatuan bangsa. Pertama, Raja Ampat Mutiara Timur yang sakral, dijarah sistematis oleh ngantangan rakus berstempel kekuasaan. Rakyat Papua disingkirkan dari tanahnya sendiri, hak ulayat diinjak, alam digasak, dan pembangunan jalan berubah jadi proyek bancaan. Laporan warga tenggelam di meja birokrasi tuli, sementara para perampas bersulang di meja rapat. Ini bukan cuma korupsi, ini kolonialisme edisi baru. Kedua, 4 pulau milik Aceh dipindah ke Sumut, peta negeri digeser sesuka hati seperti main puzzle. Tanpa suara rakyat, tanpa musyawarah adat. Ini bukan hanya soal batas wilayah, tapi soal harga diri bangsa. Kita tak sedang kehilangan pulau. Kita sedang kehilangan keadilan. Namun itu hanya permukaan. Retakan terdalam muncul ketika rakyat tak lagi percaya pada keabsahan simbol kekuasaan. Dugaan ijazah palsu Jokowi karena proses penuh kejanggalan, investigasi mandiri pun dilakukan oleh pihak yang dituduh fitnah mulai ke Kasmujo hingga Perpustakaan Jogja dengan hasil yang mengejutkan dijawab dengan ancaman keos, maka keruntuhan legitimasi bukan soal waktu, tapi soal detik. Lalu akrobat Mahkamah Konstitusi, lembaga yang seharusnya menjaga pagar hukum, justru jadi panggung dagelan. Aturan usia diubah dalam sehari, hanya tuk antar Gibran Nyawapres, disahkan paman sendiri. Hukum dipelintir demi keluarga, dinasti. Rakyat nonton republiknya jadi lelucon, panggung KKN dibuka terang-terangan, anak diorbitkan, mantu naik jabatan, ipar main proyek BUMN, rakyat nyaksikan reinkarnasi nepotisme Orde Baru, bahkan versi super vulgar, lebih tak tahu malu. Bukan meritokrasi yang bicara, tapi silsilah keluarga. Apa ini reproche bong kampret jilid 2? Bukan, ini jauh lebih parah, keterbelahan bangsa antara yang setia pada konstitusi dan yang penjilat, pembebek, sengkuni.
Antara yang cinta republik dengan darah dan air mata, dan yang jadikan ATM dinasti. Kepercayaan rakyat lenyap, negara tinggal jasad tanpa ruh. Pak Harto, dulu dikritik otoriter, tapi tak merusak hukum demi anak, tak nyulap konstitusi demi menantu, walau keras, tapi tak manipulatif bahkan memimpin, bukan jajah. Kini, mantan menantu duduki tahta lebih 8 bulan, tapi integritas, kejujuran, kepedulian, sebatas polesan gemoy tanpa fakta, tenggelam oleh pesta sorak dinasti. Saudaraku, bangkitlah, sebelum ruh negeri ini jadi nar-benar, pergi. 6. Kita bisa bangkit jika kita mau. Bayangkan wajah itu, wajah lelah yang nunggu sembako di tengah gerimis, menggigil karena subsidi mereka dihapus. Anak-anak yang sekolah dengan sandal jepit putus, bawa harapan besar dari ruang kelas bocor yang dibiarkan negara, tapi ngotot bangun IKN. Bayangkan bu ibu Papua yang kehilangan haknya karena tanah mereka kini dipatok investor. Bayangkan nelayan di pesisir Aceh yang nangis karena pulau yang mereka jaga temurun tiba dicaplok provinsi lain, atas nama peraturan dalam operasi senyap. Bayangkan, jika itu terjadi pada keluargamu sendiri. Kita tak sedang hidup dalam Republik Merdeka, tapi dalam sasisa nalar kebangsaan yang dijual satu persatu. Hari ini, bangsa ini tidak sedang kehilangan pemimpin, tapi kehilangan visi. Dulu, Pak Harto bisa kita kritik karena otoritarianisme. Tapi kini kita tahu, ia bangun itu untuk fondasi. Ada blueprint, ada program, ada tekad yang tak tunduk pada dolar atau utusan asing. Ia tak sempurna, tapi ia punya peta, target terukur nyata. Kini, yang kita miliki hanya pemimpin berkemeja putih janjikan, perubahan, tapi kosong fakta, mereka menghisap keringat rakyat dari balik meja rapat. Dan Prabowo, harapan yang dulu membara kini tampak meredup dalam 8 bulan pertama. Di mana gebrakan nasionalismemu, kecuali get-joget gemoy dan pekikan naif, hidup Jokowi, ndasmu. Mana perlawanan atas sistem politik busuk warisan sebelumnya? Jika benar engkau mantu Pak Harto, tunjukkan darah keberanian itu. Bukan cuma parade makan siang gratis, tapi kebijakan penyelamatan harga diri bangsa ini. Karena jika tidak, negeri ini akan nar-benar runtuh. Bukan oleh penjajahan asing, tapi oleh pengkhianatan para durna, dan sengkuni dari dalam. Jika rakyat tidak bersatu, tak nyadar bahwa persatuan bukan sekadar jargon, tapi buah dari seleksi kepemimpinan yang sehat, maka Indonesia akan tetap jadi ladang bancaan, satu persatu nilai dijual, tanah dilepas, generasi dikorbankan. Wahai Gajah Mada Nusantara, bukalah mata, masih ada harapan, jika kita mulai dengan kesadaran. Bukan dari atas, tapi dari bawah. Bukan menunggu, tapi bangun ulang. Bukan dengan slogan, tapi dengan seleksi pemimpin jujur yang nyodorkan solusi real, bukan slogan viral. Mereka yang datang dengan rencana, bukan rekayasa. Dengan kejujuran, bukan tim buzzer. Dengan hati, bukan transaksi. Dan hanya bangsa yang memiliki memori sejarah, yang akan memilih pemimpin yang benar. Maka ingatlah, kita pernah punya pemimpin yang tak sempurna, tapi tahu kemana bangsa ini diarahkan. Kini, saatnya kita bersatu kembali. Bangkit dari reruntuhan, sebelum kita semua jadi abu. 7. Membangun kembali Indonesia, dari kesadaran menuju kebangkitan. Wahai bangsaku, kita sudah terlalu lama tertidur dalam mimpi demokrasi palsu yang dibungkus jargon persatuan semu. Kita sudah terlalu lama membiarkan negara dipimpin oleh para penyihir panggung yang hanya ahli membuat efek asap dan sorak, tapi tak paham makna amanah. Lihatlah, Papua menangis karena janji tinggal janji. Aceh terluka karena kedaulatannya dicincang diam-diam. Dan rakyat kecil se-Indonesia menanggung derita sistem yang dikendalikan oleh segelintir elit yang memperkosa hukum dan nurani bangsa. Maka, jangan salahkan masa lalu jika kita tak mau belajar darinya. Pak Harto mungkin tak sempurna, tapi ia mewariskan satu hal yang tak dimiliki para pemimpin masa kini, rasa malu ketika menyakiti rakyat. Ia paham, kekuasaan bukan warisan, bukan panggung, bukan bisnis. Dan kini, Prabowo berdiri di persimpangan sejarah. Apakah ia akan mengulang kejayaan nilai yang diwariskan mertuanya dengan keberanian dan visi yang konkret? Ataukah ia akan menari di atas irama kekuasaan lama yang hanya pandai bersolek tanpa bekerja? Waktu akan menjawab, namun rakyat tak bisa menunggu lebih lama. Kita butuh perubahan yang hakiki, bukan kosmetik. Persatuan bangsa ini tidak akan pernah lahir dari mulut-mulut politisi,
tapi dari kesadaran kolektif rakyat bahwa kita berhak atas keadilan, kemakmuran, dan arah masa depan yang jelas. Kita tidak butuh pemimpin yang pintar beretorika. Kita butuh pemimpin yang berani berkata, saya akan mati miskin asal rakyat hidup terhormat. Karena, sungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ar-Ra'd 11. Ketika sejarah bertanya suatu hari nanti, apa yang kalian lakukan ketika negeri ini dirampok dan nilai-nilainya dilucuti? Kita harus bisa menjawab dengan dada tegak. Kami melawan, dengan pena, dengan suara, dengan kesadaran. Dan akhirnya, dengan kemenangan. Seruan Syekh Ahmad Yasin, pejuang kebenaran yang dibungkam dengan rudal. Jika kalian tak mampu menghadapi musuh dengan senjata, lawanlah mereka dengan keyakinan, doa, dan keberanian hati yang tidak tunduk. Kini, langkah kita dimulai. Dari ingatan, dari harapan, dari kerinduan akan pemimpin yang punya visi, bukan hanya misi pribadi. Karena tahun keajaiban, bisa datang kapan saja, asal kita siap menyambutnya. Tahun keajaiban, rindu visi Pak Harto. Menggugat konsep kesatuan persatuan subjektif. Dicuplik dari akun Pak Kuku Kawulo Alit Mojopahit, 2013. Fenomena amarah sosial seperti tawuran antar desa, antar pelajar, dan antar kelompok bela diri, bahkan di lingkungan kampus, menjadi alarm kebangsaan yang memekakkan. Kebinekaan terkoyak, kesatuan terasa retak, persatuan bangsa yang dulu kita banggakan kini seperti tinggal slogan kosong. Ada apa dengan negeri ini? Kunto Wijoyo pernah menyodorkan dua bentuk kesatuan. Pertama, kesatuan subjektif, yakni kesatuan yang hanya hidup dalam pikiran tanpa aktualisasi. Inilah bentuk kesatuan semu yang banyak digunakan elit politik saat ini, mengatasnamakan persatuan hanya untuk kepentingan kekuasaan. Dalam konteks ini, patut diapresiasi visi Pak Harto melalui program P4, meskipun tak semua sepakat, tapi jelas ia meninggalkan cetak biru kebangsaan yang bernas dan operasional. Hingga kini, belum ada pemimpin pasca reformasi yang mampu menandingi visinya. Kedua, kesatuan objektif, yakni kesatuan yang berakar pada realitas biologis dan sosiologis. Seperti realitas jenis kelamin, keyakinan agama, hingga eksistensi suku dan etnis. Kesatuan ini faktual, bukan rekaan. Maka, merangkai persatuan dari fondasi ini membutuhkan kerangka besar bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun kesatuan itu tak akan pernah utuh tanpa kesadaran dan pengukuhan sosial. Dalam Islam, pengukuhan sosial tidak boleh dibangun di atas materi semata, melainkan pada kesadaran batin dan refleksi budaya. Inilah yang dulu diikhtiarkan melalui P4 sebagai upaya membudayakan nilai Pancasila secara konsisten. Sayangnya, kini demokrasi kita dirasuki virus kronis, kesadaran palsu bahwa hanya yang bermodal besar yang pantas jadi pemimpin. Pemilihan kepala daerah jadi panggung transaksi, bukan seleksi kepemimpinan. Setelah menang, mereka berubah, menjadi kapal keruk politik yang hanya fokus mengembalikan investasi dan meraup laba. Rakyat hanya dapat serpihan receh, serangan fajar, lalu menanggung kemiskinan jangka panjang karena anggaran pemberdayaan rakyat raib demi politik balas jasa. Inilah akibat dominasi kesatuan subjektif, yang membuka ruang pada pragmatisme dan oportunisme akut. Dalam jangka panjang, ini akan melahirkan budaya instan yang membenarkan segala cara. Maka bangsa ini perlu sistem seleksi pemimpin daerah yang menjunjung problem solving nyata, bukan asal populer. Diperlukan indikator capaian konkret agar kerja pemimpin dapat diukur objektif. Jika tidak, kita hanya akan terus mendengar syair pilu. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Dan Indonesia pun akan kehilangan arah. Jika kita tak segera bangun dari tidur panjang kesadaran.